Oke, udah jam setengah delapan. Oke, setengah delapan. Saatnya kita belajar lagi. Seperti biasa, kita coba apa namanya ngebahas sesuatu yang mungkin berbeda dari biasanya. Tapi by the way, saya coba cek dulu sesuatu. Siapa tahu ada pair-pair yang bisa kita eksekusi pada malam hari ini. Bentar. Sebelum kita mulai, saya cek dulu. Kira-kira ada pair mana yang bisa kita execute untuk malam hari ini. Dan siapa tahu sambil kita belajar, sambil kita trading gitu ya. Baru itu hari ini ada apa ya? Ada retail retail sales apa? Saya lupa sih. Hari ini tuh ada data apa ya? Hari ini ada data oh ya retail sales betul. Retail sales juga termasuk penting. Ini bisa berefeknya sama kayak apa namanya sama kayak kemarin tuh CPI Bapak Ibu. Ya, jadi ini cukup krusial juga retail sales jam ya jam setengah sembilan ya jam sembilan lagi setengah sembilan. Oke, bentar satu jam dulu. Oke, ini kita cari-cari dulu. Oh ini kalau ada yang mau, wah nih goldnya lagi. Sebenarnya agak-agak tricky tapi oke sih nih. Ini udah belum ya? Saya coba ngambil eksekusi dulu nih, nge-sell euro. Oke, kita nge-sell euro. SL-nya di 1.1484. 1484. 1484. Malah, wow, jauh ya. Ini euro. Coba saya eksekusi dulu. Ini by the way, kalau ada mau nge-sell euro juga boleh, tapi ini sekali lagi disclaimer on, pasang SL-nya karena bisa salah juga prediksi saya gitu ya. Meskipun minggu lalu kita sudah profit. Nanti kalau gold kita sell ketika tembus 18.20 baru kita boleh sell gold. Tapi untuk saat ini kita sell apa namanya sell euro boleh, tapi batasi dengan kerugian itu di sini nih Bapak Ibu di 1.14840 itu apa namanya SL-nya. TP-nya sebenarnya saya di sini cuma kalau kejauhan nanti sudah cuan sekian dolar 10-20 dolar keluar dari market aja manual 13.835 sekali lagi disclaimer on ini bisa salah. Jadi saya hitung dulu berapa kira-kira kerugiannya. Oke. Buka 0,1, loss-nya sekitar 34 dolar minusnya. Ya, 34 dolar. Jadi kalau ada yang siap rugi 34 dolar malam ini ya boleh eksekusi sell euro, tapi kalau nggak siap rugi 34 dolar jangan ya, jangan. Jadi ini kita bisa ngelihat nih ya, 351 poin berarti kalau kita buka 0,1 kita rugi sekitar 35 dolar. Tapi kalau kita buka satu lot kita rugi sekitar 350 dolar ya atau 3,5 juta. Nah, karena sudah ada pertanyaan apa ya? Ada momen jam 30 sekarang BST Bang. Iya, ada momen ini. Ada momen lagi apa? Ada retail sales data penting keluar ya untuk malam hari ini. And oil juga agak tricky. Nasdaq. Nasdaq nih telat nge-sell Nasdaq nih. Tinggal gold deh. Gold tunggu dulu deh. Gold tembus
18, 19, 18, 20 ya di sini nih area-area support ini tembus di sini kita boleh nge-sell gold. Untuk euro sih kurun waktunya nggak menentu ya, apalagi ditambah efek dari nanti ada data ini agak-agak tricky gitu ya, agak-agak tricky. Better benar-benar siap rugi aja. Jadi kalau nanti sudah cuan misalkan 0,1 udah cuan $10, ya 5 sampai $10 keluar dari market aja sih. Ya buat scalping aja. Cuma lagi-lagi ini agak-agak beresiko jadi better dipertimbangkan. Kalau saya memang memang modalnya cukup gede Bapak Ibu. Jadi tolong jangan samakan gitu. Cuma ini saya pengen nge-share ketika saya buka posisi aja. Dan nanti saya tahu kenapa alasannya ya. Kenapa alasannya saya buka posisi tadi. Untuk gold juga sama. Gold sebenarnya saya sudah open posisi juga di level 22 sebenarnya ya. Cuma nanti ketika dia tembus 18-19 saya bakalan SL terus ganti sini nih ya. Ketika tembus area-area sini nih, saya doublein area-area sini, area 18-19 ini, mungkin nanti goldnya bakal saya hapus as buy-nya, saya cut loss, berarti minus sekitar $30 karena kalau bukan 0,1 kan $30, $3 turun. Kita ngambil posisi sell dengan targetnya itu nggak jauh-jauh, targetnya itu di level sini. 15 berarti sekitar $4 alias $40 kalau kita buka 0,1 gitu ya. Nanti tapi kalaupun dia berbalik arah nggak tembus area 18-19 kayak seperti ini, kemungkinan besar kita bisa buy di area sesuai dengan indikator kita aja nih, indikator yang pernah saya sharing ke Bapak Ibu semua ya. Indikator ini bisa di buy ketika di area 22 atau 23 ya. Harga naik lagi ke arah 22.97 ataupun 2223, kita boleh eksekusi buy. Oke. Baik. Kita langsung mulai saja pada webinar malam ini. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di webinar Asia Pro yang dimana ini merupakan webinar rutin buat kita sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya, sama-sama sharing terkait market forex, indeks, komoditi gitu yang sudah ada di Asia Pro sama ini. Jadi di mana tujuannya satu sih. Sebenarnya saya tuh kenapa concern edukasi di bidang komoditi, PBK sih khususnya berjangka dengan komoditi itu karena memang banyak sekali orang-orang itu yang istilahnya apa ya Bapak Ibu ya, banyak trader yang kalah lah di bidang ini. Menurut saya bahkan jauh melebihi dari saham ya, jauh melebihi dari saham. Makanya agak-agak apa ya, saya bilang banyak orang tuh yang salah kaprah sebenarnya, mentang-mentang di sini tuh bisa bikin orang itu cepat menaikkan returnnya gitu, cepat return, tapi orang tuh nggak notice bahwa kerugiannya juga cepat banget. Itu berbeda dengan saham kan butuh waktu cukup panjang kalau kita bermain di saham-saham blue chip gitu, kayak saham BCA, BRI, ataupun saham-saham yang benar-benar besar lah kayak Telkom dan lain-lain. Itu kan lama Bapak Ibu butuh bertahun-tahun agar kita mendapatkan return yang maksimal. Sementara kalau kita main di komoditi berjangka itu cepat banget. Loss-nya cepat, profitnya juga cepat gitu. Jadi dua-duanya itu semua berimbang. Namun kebanyakan orang itu nggak notice gitu loh, nggak notice kerugian-kerugiannya. Hanya apa namanya, fokusnya tuh ke cuan-cuan terus gitu kan. Makanya tadi saya bilang ketika saya tadi buka posisi, ada yang siap nggak nih rugi sekian sekian dolar? Kalau ada yang siap ya silakan. Tapi kalau nggak ada yang siap jangan gitu loh. Itu tadi pokoknya kalau Anda mau buka posisi itu pasang dulu nih SL-nya nih. Gitu kan, SL-nya pasang itu penting. Makanya saya di sini benar-benar pengen banget Bapak Ibu yang join webinarnya Asia Pro, yang sedang trading bahkan pernah kalah di bidang PBK bisa sama-sama belajar. By the way, saya juga belum nggak jago-jago banget lah. Saya hanya jauh lebih dulu aja berkecimpung di bidang ini. Yang pernah saya sharing kalau saya memang dari awal itu lahirnya dari saham tahun 2010, 2011 baru join trading trading di apa trading di gold itu trading di gold di PBK, sorry PBK sebutannya itu 2012 lah, berarti sekitar berapa tahun tuh ya, 7 kali ya, 7 tahunan lah, 7-8 tahun lah saya di bidang itu. Belum lama Bapak Ibu, masih banyak orang-orang jauh lebih lama dari saya, dan saya juga jujur cost learning saya tuh banyak banget gitu loh.
udah di atas apa namanya 100 million sih. Udah panjang sih, cost learning saya panjang banget, apa banyak banget. Jadi benar-benar better, eh, apa ya sebutannya ya. Saya harap Bapak Ibu tuh tidak mengalami apa yang saya rasakan lah. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dengan cost learning yang segitu banyaknya, ya Bapak Ibu tidak merasakan hal yang sama. Gitu. Makanya kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui, sekali lagi, saya hanya sharing aja apa yang saya ada ilmunya. Dan kali ini malam ini kita akan ngebahas price action. Jadi itu price action itu dibentuk, apa ya sebutan gampangnya, price action itu terbentuk karena psikologis market. Itu gampangnya. Jadi harga itu kan sebenarnya kan terbentuk karena ya masing-masing orang punya pandangan yang beda terhadap sebuah pair. Misalkan kita buka Euro USD gitu kan, kita buka sekarang adalah apa nih? Eh gold ya. Di time frame M30 orang-orang beda-beda kan pandangannya tentang gold kan. Ada yang bilang buy, ada yang bilang sell untuk saat ini, ada yang bilang wait and see dulu gitu. Nah, setiap orang ini yang trading itu ngebentuk psikologis market. Kebentuklah candlestick ini Bapak Ibu nih. Nah, ini candlestick ini tuh ngebentuk apa, terbentuk dari psikologis trader itu sendiri. Disebutnya itu adalah price action. Semua yang berbau dengan harga yang terbentuk oleh psikologis pasar itu sebutnya price action. Yang biasanya itu dikenal dengan yang namanya candlestick pattern, chart pattern, atau support dan juga resisten. Karena support dan resisten itu juga terbentuknya karena psikologis market. Sekali lagi. Jadi benar-benar bisa kita pelajari, dan ini jauh lebih apa sih saya bilangnya, jauh lebih enak sih kalau saya pribadi, karena saya memang kalau trading lebih sering saya pakainya chart pattern, karena memang chart pattern itu kan terbentuk dari tadi saya bilang psikologis market, price action, yang dimana itu bakal terulang terus. Pada basicnya itu psikologis manusia ketika trading itu akan terus akan repetition, terulang terus, selalu terulang berkali-kali terulang terus gitu kan, sampai akhirnya kebentuklah pola-pola yang sudah dianalisa, sudah dibikin oleh orang-orang zaman dulu gitu ya, yang namanya kayak chart pattern misalkan falling wedge, rising wedge, ataupun kalau candlestick itu kayak doji, ataupun kayak misalkan spinning top, itu macam-macam itu sudah di apa ya dirangkum lah oleh mereka, yang dimana itu mencerminkan dari psikologis market. Nah, malam hari ini kita akan ngebahas hal-hal seperti itu, yaitu khususnya chart pattern, yang dimana chart pattern itu adalah sebuah pola yang terbentuk dari beberapa candle sehingga membuat sebuah pattern yang bisa kita baca. Dan pattern ini biasanya terulang terus, selalu terulang terus gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu di sini kalau memang udah langsung kita ngebahas technical banget, mohon maaf sekali gitu ya. Kita tidak akan ngebahas basic-basic dulu, kita langsung fokus ke technical dulu. Meskipun pada dasarnya kita juga butuh sesuatu tuh apa, butuh ilmu-ilmu dasar. Cuma saya anggap Bapak Ibu di sini sudah mengerti ilmu dasarnya ya, kayak risk management plan, money management plan, dan juga trading plan. Nah, itu bisa saya bahas tuh di YouTube saya tuh, di YouTube-nya Asia Pro Academy. Boleh dilihat. Oke. Nah, malam hari ini kita akan ngebahas, tadi udah kita bahas apa sih itu chart pattern, yang dimana yang tadi saya sudah jelaskan, chart pattern adalah sebuah price action, bentuk dari salah satu price action yang melibatkan psikologis dari trader itu sendiri. Jadi semua trader di dunia itu punya psikologisnya masing-masing, meskipun itu dari perbankan juga sama, karena manusia yang mengeksekusi pasti ada yang namanya rasa panik, rasa deg-degan, dan lain-lain. Itulah chart pattern, karena terbentuklah sebuah chart pattern. Nah, chart pattern itu terbentuk ataupun terjadi dari tiga pola, tiga tipe chart pattern. Yang pertama itu ada reversal chart pattern, yang dimana chart pattern ini biasanya menunjukkan pembalikan arah ya, secara teori ya. Secara teori ini chart-chart yang masuk kategori reversal itu biasanya menggambarkan sebuah tren pembalikan arah. Polanya berubah, yang tadinya bearish menjadi bullish, ataupun jadinya bullish menjadi bearish. Jadi memang pembalikan arah atau reversal chart pattern. Lalu yang kedua ada continuation chart pattern, yang artinya continuation chart pattern ini chart yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Trennya sedang naik, lalu ada konsolidasi, ya adalah pola, misalkan pola tertentu muncul di pair tersebut,
Dan kalau dilihat ternyata dia continuation, berarti kemungkinan besar pola ini akan melanjutkan lagi tren yang sedang naik. Jadi kan nggak mungkin harga itu selalu terbang terus Bapak Ibu. Pasti adanya namanya konsolidasi atau sideways lah bahasa gampangnya, sideways. Nah itu biasanya itu kebentuk pola-pola yang masuk dalam continuation chart pattern. Lalu yang ketiga itu namanya adalah bilateral chart pattern, yang dimana kebentuk ataupun bisa dua-duanya lah, bisa dia kadang naik, kadang bisa buat berkelanjutan. Jadi bisa kadang balik arah atau berkelanjutan. Itu adalah namanya bilateral chart pattern. Namun, nah sekali ini juga penting. Namun kalau gimana ya sebutannya? Kalau kita pakai time frame tertentu, gitu kan? Reversal chart pattern ini bisa menjadi sebuah continuation chart pattern. Jadi lagi-lagi tergantung time frame yang dipakai. Kalau time frame besar kayak D1, H4, mungkin iya bisa terkonfirmasi itu sebuah reversal chart pattern. Tapi kalau kita pakai pola yang di reversal chart pattern di time frame kecil kayak M30, M15, bisa jadi itu adalah pola continuation. Nah, inilah serunya trading Bapak Ibu. Ya. Serunya trading itu seperti ini. Jadi apa namanya? Banyak hal-hal yang di luar textbook dan itu bisa dipelajari dengan trading langsung sendiri gitu ya. Cek dulu goldnya. Nah, ini goldnya sudah mau ngedrop nih. Nah, sudah mau ngedrop. Jadi harus coba kita cek dulu. Nah, ini saya coba sebentar. 15. Tunggu dulu tuh konfirmasi goldnya sampai benar-benar dia ini Bapak Ibu ya. Terkonfirmasi dia itu turun. Cuma sih harusnya memang turun sih. Gold ini udah naiknya ketinggian sih. Yang sesuai dengan prediksi kita lah. Gold awal tahun itu biasanya terbangnya gila-gilaan dan ternyata bener kan terbangnya gila-gilaan. Nah untuk hari ini kita tunggu dulu. Saya masih penasaran sama gold nih. Ya, apakah kita eksekusi atau enggak? Tapi yang terus harus terkonfirmasi dia tembus area sini. Ya benar-benar turun ya. Nggak cuma bikin tel doang, artinya badannya pun sudah di bawah 19.92 atau 90 sudah terkonfirmasi di bawah sana baru kita bisa eksekusi atau apa eksekusi sell. Namun di M5 juga ada kebentuk pola. Ini ada pola juga nanti kita belajar polanya. Oke, tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti dia belum jadi nih. Nanti patokan tunggu dulu. Patokan itu di sini nih Bapak Ibu nih. Nih ya, harga ini nih. Tunggu dulu. Ini belum confirm ya. Belum confirm turun. Untuk euro masih ongoing naik. Cuma masih ya masih ongoing turun ya. Masih bisa lah dapat TP-TP mah. Tunggu dulu aja. Yang penting eksekusi gold nih. Gold nih perlu dieksekusi. Perlu banget dieksekusi dulu. Ya, oke, kita lanjut lagi belajar dulu belum? Nah, sekarang kita balik lagi ke materi kita pada malam hari ini. Kita akan ngebahas ini ada banyak banget sebenarnya total ada 16 Bapak Ibu, 16 chat pattern. Cuma ya ini saya bilang kita ambil yang penting-pentingnya aja lah. Saya bakal kasih tahu kok cacat mana apa pattern-pattern mana aja yang memberikan opportunity besar ataupun probability tinggi. Karena total ada 16 ini tuh istilahnya apa ya? Kalau dalam dunia kedokteran mungkin kita lagi belajar di dokter umum lah ya, gitu ya dokter umum. Nah, nanti ketika kita sudah paham semuanya secara dasar, basic, kita bakal bakal mengambil spesialisasi gitu. Misalkan apa cat yang mana yang kita mau jadikan spesialisasi kita gitu kan. Makanya untuk malam ini mungkin tidak semua pattern kita akan pelajari lah. Saya akan pilih-pilih yang dimana itu memberikan ataupun berguna banget buat Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama adalah pola double top. Pola double top itu terbentuk dari dua puncak yang bersinggungan, yang bersebelah-sebelahan. Nah,
sebenarnya puncaknya ini tidak harus simetris, tidak harus sama-sama sebelah-sebelahan nih kayak gini nih, nggak harus. Yang penting terlihat seperti huruf M aja, ya. Jadi nggak harus simetris benar-benar sama, tapi terlihat seperti apa ya? Bisa kalau kita tarik garis gitu ya, itu terbentuk huruf M. Ini kan huruf M nih, ini kayak huruf M. Nah, ini adalah disebutnya adalah pola double top, Bapak Ibu ya. Pak Bimo, Forex apakah masih nunggu untuk saat ini? Ya, tunggu dulu aja karena kita ada data ya. Nah, kita baca dulu aja. Kita belajar dulu. Nah, di sini terlihat nih ya, terlihat ada dua top, satu, dua. Di sini ada support atau neckline. Nah, kita eksekusi itu ketika harga sudah menembus area support atau neckline, Bapak Ibu. Ini double top. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya kasih lihat. Maaf, salah. Oke, saya kasih lihat tadi itu yang pas banget kenapa saya nge-sell euro. Ya. Nah, euro di A1 itu ada pola double top. Satu, dua. Nah, ini polanya sama nih ya Bapak Ibu ya. Tuh. Teng. Nah, dia sudah menembus area neckline. Nah, ini neckline-nya di sini nih. Nah, di mana SL-nya? SL-nya di sini. Sorry, sebentar. SL-nya itu di sini, di puncak yang paling terakhir, di top yang paling terakhir di sini. TP itu sebenarnya eh, considerable, artinya bisa diperdebatkan lah. Serah, setiap orang beda-beda dalam hitungan TP. Gitu kan, karena memang ada orang yang nggak bisa menahan profit lama-lama gitu. Udah dibilang profit ntar Pak TP-nya sekian-sekian tapi tetap aja baru $5 dibuang. Nah, lagi-lagi tergantung dari mental kita. Boleh yang nggak kuat nahan profit silakan dibuang nanti kalau yang tadi ngambil sell. Ya, ini saya ngambil sell karena ada pola double top. Nah, saya bisa ngelihat nih, bahkan tanpa saya tarik garis pun saya sudah bisa memvisualisasikan pola tersebut Bapak Ibu karena sudah terbiasa. udah 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 3 tahun lah saya pakai pakai pola-pola ini, makanya sudah hatam banget, udah bener-bener tinggal ngeliat doang, pakai cat kosong gitu ya, pakai misalkan tanpa sama sekali tanpa pola gitu kayak gini. Nah, tuh kayak gini aja nih biasanya nih, bener-bener naikin cat aja, tuh bener-bener kosong, tarik garis. Nah, tapi apakah pola ini memiliki probability yang tinggi? Saya bisa bilang iya, sekitar 70%. Ya. Jadi dari 10 posisi tradingan, 3 itu kalah, 7 benar. Jadi makanya ketika nanti Anda coba pola ini, misalkan coba sekali kalah, coba kedua kalah, coba ketiga kalah, jangan berhenti. Harus konsisten, coba lagi. Karena siapa tahu tiga yang kalah ini Anda dapatnya pertama nih, dapat awal gitu kan. Makanya harus dicoba, harus konsisten pakai metodenya, jangan setengah-setengah. Time frame itu sebenarnya kalau Anda mau kalau untuk time frame, daily trade itu pakainya H1 ke bawah. Bisa M30, bisa M15, tapi kalau jangka panjang pakainya H4 ke atas. Disesuaikan dengan cara kita trading. Kalau ada yang maunya pakai swing trade, yang bisa main swing trade, ya pakainya H4 ke atas. Kalau ada yang mainnya daily trade, itu bisa pakai H1 ke bawah, bisa M30. Tapi saran saya M15 lah, mentok lah. M5, M1 tuh agak-agak tricky. Agak-agak tipis-tipis aja, jadi kurang kurang kena. Nah, nah bagaimana kalau double top? Misalnya double top yang ada di gold, saat ini gold belum membentuk pola double top. Tidak ada sih saya bilang, malah. Ini bukan pola double top karena di sini ada sebuah lekukan juga yang dimana ini belum terkonfirmasi sebuah double top secara H1 ya. Nah, kita akan coba cari lagi pola double top yang lain. Misalkan di H4 ada nggak ya gold ya? Double top ya. H4. Harusnya ada sih. Gold itu Gold itu sering banget ngasih pola-pola begituan. Makanya hasil pola-pola double top tuh lumayan oke. Aku nggak ketemu. Bentar Bapak Ibu, sebentar, sebentar. Bentar. Eh, lah kok keluar lagi. Bentar, sebentar. Ini kok keluar lagi ya? Error. Double top. Kita cari dulu double top. Hmm.
di H4 di H4 pola double top. Sebentar, saya cari dulu. Kita lihat pelan-pelan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nih bisa tarik dari sini nih. Ini bisa terkonfirmasi pola double top. Nah, ini nggak simetris nih, miring nih. Nah, cuma nggak masalah. Gitu kan. SL-nya di sini. SL di sini, TP-nya di sini, TP lagi. Open trade-nya di sini, open posisi OP-nya di sini nih. Nah, ini pola double top satu. Cuan nggak cuan tuh agak langsung ke bawah. Lalu ada lagi, saya coba cari dulu. Saya cari di tanah kecil deh, sebentar. Di M15 deh, biar enak. Nah, ini kelihatan nih yang 15. Ini satu, ya. Nah, satu, tuh ya. Nggak harus simetris, yang penting masih kelihatan seperti huruf M aja. Ini kan masih kata huruf M nih, agak memang agak miring sih, cuma masih kelihatan lah. Nah, di sini kita pasang neckline. Tuh. Nah, dapat nggak dagingnya? Dapat daging Bapak Ibu nih. Kita nge-sell di sini dapat sekitar 50 pips ya, 55 pips, atau kalau kita buka 0,1 dapat $55 untungnya. Ini di M15 ya. M15 di gold ya. Di gold. Kita cari lagi double topnya biar Bapak Ibu juga makin hatam nih cara penggunaan pola double top karena nah ini juga sama. Nah, ini sama nih Bapak Ibu nih ya. Satu. Nah, ini. Sell di sini di 62. 62 dapat turun sampai 56. Berarti sekitar $6 ya, atau $60 lah kalau kita mau pakai hitungan profit atau loss gitu ya, profit atau loss. Nah, ini goldnya udah mulai ke bawah lagi. Bentar kita cek dulu goldnya Bapak Ibu. Oke. Terus saya coba sell gold dulu deh. Cuma ini beresiko Bapak Ibu ya, tolong jangan 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 ini. Saya takutnya salah ngasih inian. Ini agak beresiko nih nge-sell gold. Karena udah ada jam ada data penting keluar. Jadi berbahaya. Bisa aja mau nge-sell silakan, cuma agak-agak bahaya karena ada data keluar. Better tunggu dulu aja. Biar mendingan main euro ya, euro jauh lebih stabil lah. Ya, euro jauh lebih stabil. Oke, tadi mana goldnya tuh? Nah, kan ketinggalan kan jadinya. Coba cari lagi pola double top. Tadi ada yang ngomong ada USD-Yen, Pak. Data USD-Yen tadi double top, Bang. USD-Yen double top. Masa sih? Kita frame berapa ya? Di time frame? Oh, nggak ada nih. Double top. Nggak ada. Kita main di gold saja. Mana sih gold? Data keluar pengaruh ke euro. Selama berhubungan dengan USD itu pasti pengaruh. Ya, selama berhubungan dengan USD pasti pengaruh. Kecuali mainnya di euro GBP itu nggak ngaruh sih. Kalau euro USD, semua yang berbau USD pasti ngaruh. Oke, kita cari lagi pola double top. Jadi double top ini nggak harus di time gede Bapak Ibu. Jadi bisa di time kecil. Dan biasanya itu nggak berefek apakah itu reversal atau tidak. Ya sometimes juga nggak reversal juga gitu loh. Sometimes juga nggak bentuk reversal. Ini tadi udah. Kita coba cari lagi pola-pola double topnya. Nah ini juga bisa nih. Ya. Kata Bapak Ibu ya. Seperti huruf M ya. Ntar ke bawah tuh. Neckline kita kita buka posisi itu ketika harga sudah melewati batas neckline ini di 1792,54. Nah, ini kita baru boleh nge-sell. Tapi kalau apa namanya kalau belum tembus area neckline itu jangan berbahaya. Jadi better tunggu dulu biar kita bisa eksekusi. Nah, kita sambil cari-cari cari-cari pola double top yang gagal ngebentuk profit ya. Mana ya?
Biar Bapak Ibu ketahuan semua karena memang pola ini tuh jarang keluar sebenarnya sih, nggak sering-sering banget lah, jarang keluar. Apalagi kita yang besar tuh jarang keluar. Tapi profitable gitu loh, tinggi banget. Nah ini nih ya kelihatan ya, ini pola double top nih. Jadi dari awal kita sudah bisa memvisualisasikan, oh ini pola double top, ini double bottom gitu kan. Nah ini pola double top lagi. Jadi benar-benar apakah ini turun, naik, turun gitu. Apakah ini polanya pola balik arah? Nggak juga gitu. Nggak juga. Nah, nggak juga. Jadi nggak kalau untuk trend yang besar, pola-pola seperti ini itu tidak mendeskripsikan sebuah tren pembalikan arah atau bukan. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk saat ini sinyal yang kemungkinan baik main di mana, Pak? Hmm, pertanyaan agak tricky ya. Saran saya sih kalau mau main di Forex itu di Euro USD, Pound Sterling USD dan juga USD Yen. Tiga itu aja dulu. Karena cukup stabil harganya. Ya. Bang kalau pola double top berapa lama dia bisa turun? Itu juga subjektif sih. Jadi nggak ada yang tahu berapa lama. Yang penting kalau main di M15, main di gold khususnya, udah turun 1-2 dolar keluar dari market aja. Berarti kalau kita buka 0,1 sudah cuan $10 sampai $20 di ada apa di apa di gambar di MT5-nya tuh di atasnya tuh sudah warna biru, sudah cuan $10 $20 keluar dari market aja, nggak usah lama-lama. Jadi bener-bener cepet aja mainnya gitu. Jadi ini bener-bener kita bentuk scalpingan juga lah, ala-ala scalping, ala-ala chart pattern lah gitu ya. Nah, coba lihat nih karena kebanyakan orang-orang sukanya main gold. Ini juga sama nih, bisa nih double top nih. Tuh dua ya. Nah, bawah kan di sini kita nge-sell, dapat kan sekitar sekian dolar. Nah, ini scalping nih. Bisa buat scalping. Kata Bapak Ibu ya, jadi tanpa kita harus gambar juga, tanpa kita harus menggambar apa namanya? Euro turun banget. Emang ya? Belum turun-turun banget tuh Euro ah. Masih belum banget. Duh, saya salah lagi. Jadi hilang deh nih. Sebentar. Jadi mana ya? Coba tadi kita sudah mencari beberapa. Jadi kita tuh nggak perlu lagi kalau sudah terbiasa Bapak Ibu ya sudah terbiasa dengan menarik pola-pola double top double bottom. Kita udah nggak pakai lagi yang namanya indikator. Murni kita hanya ngelihat naked chart seperti ini nih. Nih kayak gini nih naked chart. Jadi kelihatan nih, oh nih ketika nanti di sini nih ya harga kayak gini nih Bapak Ibu nih ya. Tek, wah dia naik lagi ke atas. Wah dia nih kayaknya bakal ngebentuk pola double top nih. Nah ini nih ya kelihatan ya. Tek. Nah di sini kita baru nge-sell. Nah tuh turun dia ke bawah. Set tuh kan lumayan. Nah time frame ini dipakainya kalau daily trade itu D1 ke bawah. Jadi bisa M30, M15. Ya, itu maksimal paling kecil tuh M15. Tapi kalau ada yang mau pakai H4 juga boleh. Tapi itu biasanya bentuknya itu adalah swing trade. Ya, swing trade. Jadi tinggal dilihat aja apa namanya sesuai dengan cara kita trading aja. Swing trade, apakah main daily trade itu disesuaikan aja dari cara kita. Ya. Nah, cukup paham Bapak Ibu ya untuk pola double topnya ya. Ada dulu nggak pertanyaan nih? Ada pertanyaan dulu nggak buat terkait pola double top? Ini sama nih double top nih. Satu ya, dua ke bawah. Di sini neckline. Nah, ini neckline. Tanpa saya gambar, Bapak Ibu sudah bisa memvisualisasikan. Nah, ini kelihatan nih pola double top. Oke. Itu kan candle sudah terjadi. Padahal tadi saya bilang makanya ini Bu, yang tadi saya bilang Bu, bullish bet itu benar-benar visualisasi nih kayak tadi saya ngambil ngambil euro. Nah, ini kan kelihatan ya satu nih. Ini ya. Tuh, baru sekarang baru 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 kebentuk nih. Jadi tuh dari awal nih saya coba kasih gambar nih, saya kasih ini ya nih. Ini misalkan kayak gini lah polanya nih. Lihat sebelah kanan ya. Harga ke kanan terus ya ini kan. Nah, ini belum kelihatan kan ya? Belum kelihatan sama sekali ini ada pola double top. Nah, pas ke di sini dia mulai kelihatan nih Bapak Ibu nih. Lihat ya. Set, ini ada top satu, di sini naik, di sini belum kelihatan. Tapi kita udah bisa memvisualisasikan nih, sudah bisa ngebayangin. Oh ini kayaknya bakal turun nih. Kalau dia tembus area sini,
area neckline sini, kita bisa anggap dia sudah kebentuk pola double top. Nah, di sini kebentuklah pola double top. Jadi lagi-lagi bermain visualisasi. Contoh kayak ini deh. Ini ya. Contoh kayak gini deh. Ini di sini dia naik gitu ya. Di sini dia naik, dia turun dulu ke bawah, lalu dia naik lagi mungkin. Nah, naik lagi ke atas. Turun ke bawah. Jadi benar-benar kita memvisualisasikannya itu benar-benar kebiasaan aja sih, lebih ke kebiasaan. Nih contoh kayak sekarang aja nih yang tadi saya nge-sell di area-area sini nih. Kenapa saya bisa nge-sell? Karena tadi saya udah kebentuk pola double top di sininya. Gitu. Sebelum dia turun panjang, ya dia kayak gini dulu nih biasanya nih. Dan bisa jadi ini juga false sinyal, artinya dia nggak akan ke bawah, bisa juga dia ke atas. Jadi lagi-lagi dibiasakan aja. Dibiasakan dalam artian coba kita ini apa namanya ngegambar-gambar sendiri, gitu, ngegambar-gambar sendiri. Jadi mesti benar-benar digambar. Karena karena saya sudah terbiasa ngelihat pola-pola tersebut, jadi nggak perlu digambar. Jadi benar-benar apa ya sebutannya udah di kepala tuh udah ngelotok lah, bahasa Jawanya ngelotok, udah luar kepala lah. Jadi contohnya mana ya? Misal wait dulu, bentar. Saya cari pola yang gampang deh, yang gampang kalau itu benar-benar polanya double top deh. Oke, sebentar ya. Mana ya yang kelihatan pola double top ya? Biar enak gitu. Saya biar biar Bapak Ibu juga jelas untuk belajarnya. Sebentar. Saya pengen cari itu yang benar-benar detail gitu. Saya yang benar-benar oke nih ya. Di sini ya. Tek. Oke, belum ada nih ya, belum ada apapun di sini ya. Wah, belum ada apapun. Tek. Oke, belum ada apapun di sini. Di sini wah, ini apakah ini bentuk pola double top? Kita nggak tahu. Belum ada pola yang terbentuk. Yang jelas kita bisa asumsikan ini di sini kan harga turun, terus di sini harga naik nih ya, ada candlestick hijau di sini. Nah, kita bisa asumsikan ini top 1 nih. Top 1 kalau harga naik ke atas menuju area top 1, berarti kita bisa asumsikan itu top 2 alias bentuk pola double top. Cek lagi. Wah, ternyata benar Bapak Ibu. Di sini dia masuk ke area top 1. Tinggal tunggu kita eksekusi di mana. Nah, eksekusi di mana? Nah, di sini eksekusi. Gitu. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar divisualisasikan dulu di kepala. Ya, di kepala. Ya, boleh sell Euro USD, tapi sekali lagi tolong pasang SL ya. Ini disclaimer on. Takutnya ntar malah saya disalah-salahin lagi kalau ini. Kalau untuk goldnya itu kita masih agak-agak ini sih. Bentar ya. Sebenarnya nggak ada pola yang kebentuk di gold itu. Tapi kita boleh pakai indikator lain. Satu, dua, tiga di sini belum. Ini sebentar. Satu di sini lebih sama ya. Ini lebih rendah sama. Ada divergent juga ya. Oke. SL Euro USD di angka berapa, Pak? SL Euro USD itu di angka sini. Nih, di atas topnya yang terakhir ya, pasang SL-nya ya. Dikira-kira aja nih di sini nih. Ya. 14.87, 1.1487. Itu area SL. TP-nya itu bebas. Karena ada orang sebagian tuh bingung TP-nya di apa nggak bisa nahan TP lah, nggak bisa nahan plus. Saya tuh masih pasang sama gold nih. Ini gold kira-kira kemana ya? 15. Nah kayak gini contohnya nih Bapak Ibu nih. Ini kalau kita tarik, ini kan kayak pola, nanti kita bahas soalnya dulu. Oke, paham ya? Pola double top ya. Next kita akan bahas lawannya yaitu lawan dan juga kawan lah, double bottom. Ini juga sama, hanya bedanya dibalik alias seperti huruf W. Sama-sama punya bottom 1, bottom 2 dan ini juga nggak harus simetris. Neckline ini kita ngambil posisi buy. Ketika ditembus neckline yang di sini, kita ambil posisi buy. Ini adalah sebutannya adalah double bottom. Ya, ini double top, ini double bottom. Ya, breakout point sebutannya ya. Nah, SL-nya itu adalah di bawah bottom yang terakhir atau bottom yang 2. Dikira-kira aja.
jangan terlalu dekat dengan puncaknya, bottomnya, jangan juga terlalu jauh. Jadi dikira-kira dan sesuai dengan tadi dihitung kira-kira kalau saya set segini minus segini kan dapatnya itu saya siap apa enggak kerugian segitu gitu. Jadi benar-benar di set ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ke real market. Nah, ke real market. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harga gold ya, ini 1, 2. Nah, apakah ini 1, 2. Nah, ini apakah nanti harganya akan naik? Kita nggak ada yang tahu. Berarti kita eksekusi nanti kalau dia tembus area 23,55. Nah, kita kadang juga bisa pakai pending order nih dari sekarang. Pakai pending order tuh artinya pakai buy stop. Kita set di 23,60 atau 70 secara bebas. Nah, kita lihat dulu apakah harga ini nanti di M5 ini nih di menit nanti 20 lebih 15 harganya ternyata dia malah ke bawah melebihi topnya nih, berarti ini nggak kebentuk pola double bottom ya, itu nggak kebentuk pola double bottom. Nah, sekarang kita cari pola double bottom itu sendiri. Kita akan lihat. Oke, ini ya kelihatan Bapak Ibu ya, ini double bottom. Double bottom. Ini bisa jadi Anda nggak kena belum sempat closing tapi sudah kena SL karena dia ke bawah setelah itu. Nah, ini satu nih. Saya bilang makanya tidak murni 100% itu bakal cuan terus. Jadi pasti ada salah-salahnya. Ini contoh Bapak Ibu, ini ada cash seperti ini cashnya. Makanya saya bilang dibatasi kerugiannya ketika melewati area bottom yang terakhir. Di sini berarti kita rugi sekitar ini kita buka di 26, ruginya sekitar $30. 27 dolar minusnya ya. Itu minusnya. Jadi benar-benar bisa kita lihat. Oke. Bisa kita kita perhitungkan lah itu. Nah, ini kita benar harga malah ke bawah terus meskipun setelah itu harganya memang ke atas lagi. Oke. Nah, kita coba cari lagi pola double bottom ya. Tadi udah double top, jadi ada yang masih bingung pola-pola double top double bottom boleh tanya aja ya. Tadi punya pertanyaan sih. Bang, kalau scalping aman nggak? Enggak, scalping itu nggak pas sideways sih. Sebenarnya sih bisa juga, tapi itu biasanya jam terbangnya udah kebentuk. Udah lihat, udah tahu apa ya? Intuisinya udah main, Pak Ahmad. Jadi kalau memang si baru-baru yang belum kebentuk secara insting dan intuisinya belum kebentuk, better jangan trading ketika sideways ya. Terlalu beresiko aja kalau saya pribadi. Tapi kalau udah pengalaman banget, mereka misalnya itu udah hatam sih, udah tahu oh ini bakal naik nih gitu. Coba kalau masih baru-baru takutnya Anda kegocek-gocek aja, buy and sell sama-sama rugi. Kita cari pola double bottom dulu. Double bottomnya nggak ketemu. Nah nih, Bapak Ibu ya. Tuh, ini adalah pola double bottom. Seperti huruf W. Nah, tuh. Gini. Contoh nih. Kayak gini, kita geser. Wah, ini ke bawah, dia ke atas lagi nih. Ternyata setelah ke sini, kita asumsikan ini adalah bottom 1. Gitu kan. Pas dia naik, kita lihat nih apakah dia bener-bener naiknya tinggi banget. Berarti kalau dia tinggi banget, kita udah nggak bisa asumsikan dia itu double bottom. Nah, di sini ternyata dia mantul. Hanya sampai sini doang nih. Setengah dari swing yang dia bentuk. Kita ke sebelah, apakah dia ini? Wah, ternyata dia di sini sudah mantul ke atas sepertinya. Cek lagi, oh ya benar. Berarti kita di sini kita nunggu pasang buy stop di area sini, ya. Pasang buy stop di area 89,34. Tunggu dulu sampai dia ke atas. Kalau dia ternyata ke bawah, berarti nggak kebentuk pola double bottom Bapak Ibu. Ya, itu langsung invalid. Jangan trading lagi, better waste nggak usah gitu. Tunggu dulu. Wah, ternyata dia makin ke atas, tapi belum tembus neckline. Nah, di sini dia nggak jadi kan? Tetap kita nggak boleh nge-buy kalau dia belum tembus. Sampai dia tembus di sini baru kita boleh buy. Dan ternyata lumayan dapat nih. Kita buy di sini di 89, ini dapat di 93,4 dolar. Tadi saya bilang, kalau M15 di gold $1-2 kalau dari market kan lumayan kan. Modal
modal 2 juta dapat sehari dapat 200.000 kan lumayan Bapak Ibu. Ya, lumayan tuh 200.000 tuh. Ya, kalau main di gold, tapi di gold juga resikonya juga tinggi gitu kan. Ini 89 kita ngebuy, SL-nya bisa di berapa nih? SL-nya itu bisa di 82, 7 dolar lebih tinggi. Risk reward-nya sangat sangat tinggi banget gitu. Makanya harus hati-hati buat akun-akun yang tidak terlalu besar dananya. Hati-hati jika bermain di gold. Ya, kita cari lagi pola double bottom. Jadi ini benar-benar saya pakai di zaman 3 tahun lalu, Bapak Ibu lah. Ini benar-benar saya belajar hampir berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah sama guru saya. Nah, ini saya nge-share aja apa yang saya dapatkan dari guru saya. Sama juga baca-baca buku. Gitu. Saya sudah menjadi contoh dari gold. Iya, kalau gold tuh mainnya harus gede modalnya. Kalau modalnya kecil, mainnya di akun mikro aja berarti. Sayangnya kita belum ada akun mikro. Bapak nggak boleh akun mikro yang 0,01 tuh nggak boleh. Belum boleh sih, bukan nggak boleh, belum boleh. Nanti kalaupun sudah ada surat surat keputusannya bahwa boleh boleh akun mikro pasti bakal lebih enak lagi. Mana ya? Kok nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya? Pola double bottom. Hmm, ini bukan ya, ini nggak kebentuk ya. Ini double top. Double bottom itu ini juga enggak. Ntar saya kasih lihat dulu. Ini sebenarnya bisa sih nih. Cuma saya yakin pasti Bapak Ibu. Ini saya kalau ini nih pola ini nih saya anggap ini double bottom ya. Cuma kan takutnya Bapak Ibu bingung kan ketika pakai pola double bottom apa namanya uh, kalau kayak gini tuh takutnya bingung tuh karena memang nggak di mata tuh nggak terlalu kasar gitu loh, nggak terlalu kelihatan. Jadi takutnya malah miss. Kalau kita pakai chart pattern, kita nggak usah pakai indikator. Karena chart pattern itu bermainnya psikologis pasar. Jadi indikator tuh nggak akan kepake. Bukan nggak kepake ya. Apa ya, artian bertentangan lah. Kadang bertentangan gitu. Di sini misalkan di sini di atas EMA 200, ternyata di sini kita ketemu double top nih. Harusnya kan nge-sell. Nah, itu bakal bertentangan. Jadi better kalau kita mainnya pakai pola pattern, chart pattern itu better jangan pakai indikator apapun. Dia dimin aja. Murni kita naikin chart aja. Naikin chart. Jadi benar-benar nggak ada tambah-tambahan yang lain. Oh, ini bisa nih ya. Nih itu. Ini juga sama. Double bottom. Nah, ini nih gampang. Nah, ini 1, 2, 3, ada 3 lekukan dan di sini 4 ya terakhir. Set ke atas. Nah, nih di sini kita nge-buy. Di sini kita SL. Oke. Enak di M5? Enggak juga sih. Karena kadang kan pola ini kan jarang keluar ya. Nggak sering-sering banget lah. Sinyal itu nggak sering-sering keluar. Makanya coba di banyak time frame gitu. Di H1, di M30, M5. Memang capek. Memang capek kita mesti ngeliatin terus satu-satu semua pair gitu kan. Misalkan semua major pair plus di gold plus di oil misalkan. Berarti kan total ada sekitar 9 pair yang kita fokuskan. Nah, makanya saran saya sih kalau memang mau mainin di gold ya coba lihat di beberapa time frame di M15, di M30, bahkan kalau mau berani di M5 pun silahkan. Cuma saya sih nggak recommended M5 ini nggak recommended M5 ke bawah tuh saya nggak recommended, better M15, M30, H1, H4 buat jangka panjang. Euro USD running apa tuh? Iya lagi running kan. Iya sih lagi ongoing ke bawah sih. Tenang tenang aja Bu. Insya Allah kalau rezeki mah pasti insya Allah dapat dapat lah gitu ya. Kalau rezeki pasti insya Allah dapat. Jangan dipaksa. Yang penting kita nggak boleh memaksakan rezeki dari Tuhan. Apa double top di sini ada nggak ya di Euro? Nih sama nih double top nih tuh ya satu ya bottom dua naik ke atas. Ini juga sama set bottom satu di sini kelihatan ya. Nih bottom satu saya gambar dulu bottom 2
Jadi kita harus bisa memvisualisasikan gambar ataupun pola tersebut. Caranya gimana ya? Caranya kita harus sering-sering ngegambar sendiri. Ini ada sel TP5. Wah, ini ada ini orang nih, anak saya. Ada M5. M5 mah ada ya? Oh iya betul nih, M5 betul. Nih ada kalau ada yang mau berani ya, M5 itu ada pola tuh. Boleh kalau ada yang mau berani ngebuy ya. Kalau ada yang mau berani ngebuy ya silahkan. Kalau nggak ada yang berani ya nggak apa-apa, nggak usah ya. Yang penting hati-hati. Ini kebentuk nih. Nih satu, dua, ya tuh. Targetnya di sini. Tuh naik ke atas. Ya betul. Thank you Pak. Gold level 15 udah cuan. Ya, ya, sudah cuan. Saya juga udah cuan nih di sini. Yang sudah cuan buang-buang posisi aja, nggak usah lama-lama nahan ya. Selama harga di atas tadi ada indikator di atas M23. Ya udah cuan, yang udah cuan buang aja. Lumayan kan $10. Nggak telat aja saya bilang di sini kita nggak buy. Cuma saya nggak bilang ayo buy gitu, nggak. Saya nggak pernah mau. Saya nggak mau maksain. Saya bilang ini kita ada. Jadi gini Bapak Ibu, tolong kita belajar untuk apa namanya membuat keputusan masing-masing ya. Saya cuma bilang ini ada double bottom nih, ya kan. Kita ngebayang harusnya di sini ngebayangnya nih ya di 23. Ya, sekarang udah 24 something lah. Tadi udah bahkan mungkin udah naik $1. Ya ini agak tricky, agak berbahaya karena kenapa? Karena memang takutnya harga ke bawah lagi karena ada data juga. Better jangan dipaksain lah, ya. Jangan dipaksain. Kalau yang udah cuan udah keluar aja. Entah kalau ada lagi ya kita ambil lagi gitu ya. Jadi nggak usah gimana-gimana. Bentar. Oke, lanjut lagi kita baca lagi. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu yaitu adalah head and shoulder yang dimana ini juga reversal chart pattern sama seperti semuanya nih. Ini reversal jika dipakai di time frame besar. Cuma kalau dipakai time frame kecil sih udah nggak nggak jaminan itu reversal ya. Kadang juga continuation gitu loh. Jadi based on saya di lapangan sih ya. Di lapangan tuh kadang di time frame kecil kita pakai ini juga bukan berarti reversal, malah kadang berkelanjutan gitu. Misalkan kayak double double top harusnya kan turun. Lagi naik nih ada double top, ternyata harusnya turun. Ternyata enggak juga, abis dia turun sedikit, naik lagi setelah itu, lanjut lagi ke atas. Nah, jadi memang belum terkonfirmasi ini sebagai pola. Kalau di enggak bukan konfirmasi, kalau di TF kecil itu belum terkonfirmasi dia sebagai reversal. Tapi kalau time besar itu chance-nya dia reversal tuh tinggi banget. Intinya tuh tinggal main time frame aja. Lalu yang kedua itu ada, yang ketiga itu ada head and shoulder pattern. Ya, head and shoulder pattern artinya datanya belum keluar ya datanya. Datanya itu apa sih? Detail sales 0,1, core-nya core 0,2. Berarti kalau ini bagus, kalau ini jelek, harusnya USD-nya melemah ya. Harusnya USD-nya melemah sih. Ya. USD melemah. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, jangan ya, tuh jangan udah turun lagi kan. Nah, takutnya kalau Anda ngambil sekarang nih, event sekarang mirip-mirip sekarang sudah di sini, cuma agak-agak bahaya ya. Cara menganalisa, waduh, berat nih pertanyaannya, Pak. Cara menganalisa fundamental untuk ambil fundamental itu kan banyak faktor ya. Ada news, ada geopolitik. Dulu bahkan ketika zamannya Donald Trump jadi menjabat presiden US, tweetnya pun dianggap fundamental technical, fundamental analisis. Nah sayangnya kita tidak bisa menebak harga dari fundamental, ya. Nggak bisa nebak harga dari fundamental karena memang fundamental itu di luar kontrol kita. Better kita menjauhi lah ketika ada fundamental news
ataupun ada data-data penting keluar, kita menjauh aja. Cuma kalau fundamentalnya kayak misalkan ngelihat cara mendalam ya, misalkan lihat dari suku bunganya AS, apa apa namanya quote-quote-nya dari Jeremy Powell, itu bisa jadi patokan. Cuma itu buat long term ya, buat jangka panjang lah, 3 sampai 4 bulan gitu tuh oke. Cuma kalau kita main daily trade, hal-hal seperti itu tuh tidak terlalu dipikirkan. Yang penting kita manage based on technical aja. Gimana Bang tentang USD? Saya nggak begitu tentang USD apa tuh? Tentang USD. Ya USD pokoknya kalau tadi oh ini ya. Kalau nanti datanya ini bagus ya, datanya menguat, berarti goldnya itu turun. Berarti USD-nya menguat. Tapi kalau datanya jelek, goldnya itu naik. Berarti USD-nya melemah. Tapi ya kadang juga nggak relate, nggak sesuai juga itu kayak gitu-gituan. Kadang juga malah sebaliknya. Gitu. Jadi memang kalau fundamental tuh unpredictable, better jangan ada posisi sebenarnya. Cuma karena kita lagi webinar ini nggak masalah. Untuk teman saya loh karena ikut fundamental Pak, iya makanya jangan fundamental, jangan trading. Tolong dong rincian cara membaca berita, kapan kita entry-nya. Nggak ada Pak, kalau ada berita kita jangan entry dulu sampai harganya benar-benar stabil. Biasanya stabil itu setengah jam sampai sejam setelah data dirilis, baru sudah stabil harganya. Kayak gitu ya. Jadi better wait and see dulu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Head and shoulder Bapak Ibu. Untuk head and shoulder gitu ya. Di sini kita kelihatan ya head and shoulder, saya hapus dulu enak. Untuk head and shoulder ini ada pundak, kepala dan pundak. Kepala, pundak, kepala, pundak, pundak, kepala, pundak. Ada pundak pertama, kepala pertama, pundak kedua ya. Jadi di sini bisa disebut sebagai head and shoulder. Dan lagi-lagi tidak harus simetris pundaknya Bapak Ibu. Nggak harus sama, yang penting terlihat dia membentuk sebuah pundak ya. Kalau pakai limit aman nggak? Pengalaman saya Pak ya, buat data-data high impact itu agak-agak menyeramkan sih. Paling baik itu adalah menjauhi. Saran dari saya pribadi, tapi kalau mau nyoba silahkan. Karena biasanya orang-orang tuh butuh nyoba dulu. Beneran, ini nih fun fact banget nih. Saya tuh udah beratus orang deh ketemu deh, orang-orang yang trading ya, itu tuh ngeyelnya setengah mati, beneran dikasih tahu. Apalagi kalau udah lagi wangi tangannya, lagi cuan-cuan terus. Dibilangin itu nggak mempan, dibilangin jangan ini, wah nggak mempan Pak, pokoknya Pak beneran nggak mempan. Mempannya tuh ketika dia akhirnya akunnya mati, margin call baru ngomong oh bener ya Mas, omongannya Mas ya gini ya gitu. Saya bilang emang orang tuh kadang kalau lagi di atas awan mah lupa sama sama daratan. Makanya apa namanya, better ketika ada news itu kita keluar dulu. Head and shoulder efektifnya sama kayak tadi, kita cari lagi ya head and shoulder ya, itu sama juga kok. Dia juga bisa di time frame kecil. Oke, sayangnya ini agak-agak susah nyarinya. Kenapa? Karena memang harus kita ngeliatnya detail banget. Karena kadang sama-samar gitu loh, sama-samar muncul, sama-samar enggak. Jadi agak-agak susah. Dan ini untuk head and shoulder itu cukup jarang keluar. Lebih lebih jarang keluar ketimbang apa ya? Ketimbang double top, double bottom. Ini saya pakai M15 di gold. Head and shoulder ya. Mana ya? Oke, ketemu nih. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Shoulder 1. Tek. Head 1. Tek. Head 2. Tek. Eksekusinya tuh gini nih. Eksekusinya tuh sebenarnya tuh harusnya gini, harusnya begini. Eksekusinya nih. Tuh. Ini eksekusinya, berarti kita ngesel di sini. Cuma kadang saya eksekusinya itu ketika dia melewati batas neckline ini lubang apa namanya sih? Lembah yang kedua. Bisa ada orang yang begini, ada beberapa tadi tuh yang begini. Ini perbedaan mazhab lah ya. Perbedaan mazhab. Ini orang beda-beda. Jadi ada yang dia narik garisnya begini miring, ada yang dia ngikutin lembah keduanya. Kalau saya sih fleksibel sih. Ya kadang kadang saya begini miring, kadang juga lurus. Jadi tinggal masing-masing orang. Ya.
Ini juga cuan nggak ya? Cuan tipis nih. Ya, cuan tipis. Cuma cuan ini pasti cuan sih. Tipis tapi nggak banyak. Tadi saya bilang karena dia 15, jadi kita mainnya nggak banyak-banyak. Cuan 1-2 dolar, kayak tadi kan 1-2 dolar keluar dari market gitu. Lumayan kan 10 dolar dapat. Euro USD. Naik ya? Euro USD ya? Oh udah keluar data. Oh datanya udah keluar nih. Kayak data jelek deh. Enggak kok masih dikit. Mana ya? Oh iya hancur Pak, Bapak Ibu. Datanya hancur banget nih. Berarti naik nih goldnya nih. Ya goldnya naik. Udah lah ya. Ntar. Saya coba. Saya masih nahan posisi soalnya. Saya masih nahan posisi gold. Ya udahlah, tahan dulu aja lah. Gold pasti bakal naik. Insya Allah bakal naik kalau gold. Cuan gold bang, thank you bang. Promosi ke bang? Enggak. Saya masih nahan posisi yang tadi. Saya masih nahan posisi yang tadi. Gold. Masih nahan. Saya ngambil di tadi di 24 sekian. Hah, cut loss. Kok cut loss sih, Bu? Jangan cut loss, Bu. Euro USD masih on track kok, Bu. Ini masih on track. SL-nya tuh di sini nih, Bu. Tadi saya bilang mana SL-nya? Di sini nih. Masih on track lah USD mana masih sesuai. Masih belum ini ya. Jangan tenang, Bu, jangan panik. Bu ini tenang, jangan panik. Tenang aja. Ya, yang penting pasang SL ya. Pasang SL. Kita nggak boleh panik kalau trading. Kalau trading panik pasti nanti bakal acak-acak adut. Ya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nih head and shoulder kita cari lagi head and shoulder. Aduh, kenapa saya ngambil ini ya? Mana ya? Head and shoulder. Aduh, salah sedikit tadi. Hilangkan jadi. Head and shoulder itu tadi udah ketemu satu ya tadi Bapak Ibu ya. Itu cuan bisa cuan, emang cuan tipis. Kita coba ini satu. Terus mana lagi ya yang bisa kita cuanin ya? Yang bisa kita jadiin contoh. Ini kita baru tiga tiga pattern aja kita ini ya. Kita sudah sejam lebih nih belajar. Sama gini, Mbak, saya juga dulu gitu belajarnya, suruh nyari sendiri malah. Bapak Ibu enak nih saya bantuin cari. Kalau bisa cari sendiri Bapak Ibu ya. Sambil di MT5-nya cari-cari sendiri, boleh di pair manapun kita boleh boleh notice ke saya. Karena memang kalau untuk pola yang satu ini, ini sama nih, ini pundak, ada swing, ada low, puncak. Even puncaknya dia kayak sideways itu nggak masalah. Tak. Nah, ini sama nih. Tak. Nah, ini head and shoulder. Tuh. Ya, head and shoulder di M15. Jadi M15 itu oke banget buat dieksekusi. Ya, oke banget buat dieksekusi. Jadi nggak masalah. Kita lihat lagi, apakah ada lagi yang lain head and shoulder. Hmm, nggak ada sih kayaknya nih. Kayaknya udah nggak ada sih head and shoulder. Nggak ada ya. Udah nggak ada head and shoulder. Cukup Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya untuk head and shoulder ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat. Wah, ini banyak banget. Banyak kata guna. Ada total ada 16 tuh. Banyak banget. Cuma kita jangan bahas semua deh. Saya kasih tahu ya. Ini yang empat pertama ini penting-penting semua. Satu, dua, tiga, empat ini penting-penting semua. Ini saya pakai. Ini utama. Sisanya opsional. Saya pakainya opsional. Hah, jam 12 malam. Capek dong. Yang kedua adalah inverse head and shoulder. Nah, nih saya bilang miring ya. Tuh, ini puncak apa? Pundak-pundaknya nggak sama nih. Miring. Jadi nariknya juga miring. Nah, di sini juga sama Bapak Ibu. Dalam artian ini uh, sama kayak tadi head and shoulder cuma dibalik doang aja ya. Ya nggak apa-apa kok Bu, wajar. Kalau masih baru itu kalang kabut tuh wajar. Masalahnya
Soalnya ini saya intermezzo dikit. Masalahnya kita itu nggak bisa ngelatih mental kita kalau kita tuh nggak terjun langsung ke trading gitu loh. Makanya tadi saya bilang pentingnya SL itu untuk ngebatasin kita aja. Gitu ya. Untuk ngebatasin kita aja, ngebatasin kerugian kita jauh lebih dalam aja. Makanya better kalau kita masih newbie pasang SL, jangan locking ya. Jangan locking. Locking itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi harus SL. Euro naik nggak bang? Ntar Euro sih tadi sih kita ngesel sih. Ya nggak tahu ya mana yang benar mana enggak. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu market nih. Saya sih ngesel nih Euro. Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk inverse head and shoulder. Atau kebalikan dari pola head and shoulder. Kita cari di gold aja deh. Di gold di TVM 30 maybe ada. Kita coba cari ya 30 inverse head and shoulder. Kita coba cari. Nih kelihatan nih. Kelihatan nggak nih Bapak Ibu nih? Pundak nih, ini pundak. Ya, ini pundak lah nih. Nah, nih. Ini adalah inverse head and shoulder. Nah, kepala, pundak lagi, bablas ke atas. Ya, di sini kita salah nih. Di sini kita ngebuy ya. Di area 1803 daging. Ini adalah inverse. Bang, nanti kasih tahu ya. Kira-kira gold open di berapa? Saya sih masih open ya sekarang ya. Saya open di 24. Target saya 30. SL-nya di 20. Atau 19. Oke. Saya udah open posisi di 24 nih Bapak Ibu. Gold di 1825 24. Sekarang 1825 kan. SL-nya di 18 20 atau 19 untuk gold ya. Yang gede-gede lah target tuh sehari 1% dari modal mah udah gede banget Bapak Ibu. Modal 2 juta nih targetnya ya sehari $2 aja. Itu udah gede banget. Makanya yang usah gede-gede target mah. Kita target mah realistis aja. Nggak usah aneh-aneh aja pokoknya. Insya Allah pasti akunnya itu bertahannya panjang. Konsisten pasti. Nggak ada yang namanya kena margin call. Masalahnya orang-orang tuh kena margin call pertama nggak tahu apa-apa soal technical. Terus yang kedua serakah. Gitu ya. Tamak lah tamak. Gitu ya. Kita cari lagi pola inverse head and shoulder. Nah ini sama nih. Ting. Nah ini inverse head and shoulder. Teng. Kelihatan ya. Teng. Tarik garis. Tak. Yang lagi. Tak. Nah di sini biasanya ketika harga sudah di sini dan dia mau naik ke atas, kita bisa pasang buy stop itu di sini nih. Nah di area sini. Jadi kalau harga naik ke atas kita belum nggak ngeh nih, nggak ngeh harga lagi naik, ya udah biarin aja. TP-nya 2 sampai $3 aja. Langsung pasang TP juga gitu. Jadi langsung kena gitu loh. SL-nya itu adalah di apa? Shoulder terakhir di sini. Dikira-kira aja ya. Dikira-kira aja Bapak Ibu. Aduh, maaf. Dikira-kira. Oke, nah ini contohnya ya. Inverse head and shoulder. Cukup jelas Bapak Ibu ya. Tuh, ini banyak banget lagi nih katanya. Kayaknya nggak cukup Bapak Ibu malam hari ini kita buat ngebahas materi-materi semuanya. Cuma ya kalau yang kayak racing wedge, falling wedge ini sebenarnya bisa dipelajari lah. Dan ini juga jarang saya pakai sih. Ya, yang penting ini nih yang perlu dipahamin. Yang tadi nih catatan cheat sheet. Nah, sama tadi 4 yang pertama. Saya bukan nggak mau ngajarin yang sisanya, cuma karena waktu mepet, terus juga jujur ini apa namanya jarang saya pakai juga karena memang ini agak-agak tricky. Kadang dia sering ngasih false breakout, sering ngasih false sinyal juga. Jadi better untuk yang polling wedge dan semuanya ini Bapak Ibu bisa pelajari secara manual. Kalau nanti ada bingung boleh kita bahas di next webinar minggu depan ya. Nah, nanti PDF kita bagi. Screenshot yang mulai dari slide. Nanti kita PDF saya bagi aja ke salesnya ya. Minta salesnya aja. Oke. Nah, yang penting itu yang dipahamin itu adalah yang paling terakhir nih. Nah, nih
Kalau kita ketemu double top lagi uptrend biasanya reversal berarti bakal turun. Nah, ini diapalin ini buat time frame besar ya biasanya ya. Kalau time frame kecil tuh nggak perlu. Ya nggak perlu. Tuh, goldnya naik lagi ya. Ayo, siapa yang goldnya tadi ngambil gold siapa? Ayo. Yang ngambil gold tadi siapa yang ngambil gold? Bapak Ibu. Ada yang tadi ngambil gold nih. Naik nih, goldnya naik nih. Bismillah. Insyaallah 30. 30 saya targetnya 30. Ah, belum mendapat kemarin. Udah nanya belum ke salesnya, Pak? Boleh tanya Pak ke salesnya, Pak. Euro saya masih nahan. Sama dengan kena SL, Euro saya nahan. Euro nahan untuk gold saya biarkan sampai minimal 29 lah, 30 lah. Itu kan area resisten kan. Nih gold ya, gold itu area resisten itu di 29 30. Saya kasih lihat ya. Nih, ini tuh area-areanya gold resist nih, 29 sampai 35-an lah ya, 32 lah ya. Ini area-area resistnya gold. Jadi untuk saat ini gold kemungkinan besar akan mengincar area 29 dulu. Euro tadi kita pasang STP-nya itu nggak jauh sih, cuan 10 dolar 20 dolar kita keluar the market. Ya, masih lah, masih belum lah. Euro masih bisa turun kok. Cuma kita nggak ada tahu sih. No one knows lah. Market tuh nggak ada yang bisa tebak. Kita nggak ada yang bisa nebak market secara utuh, secara 100%. Pasti ada salah-salahnya. Ini kayak gold juga belum tentu bener ke atas gitu kan. Siapa tahu di ke bawah kita nggak ada yang tahu. Tapi semoga ke atas karena saya nggak ngambil gold. Bismillah, mudah-mudahan rezeki kita ya Bapak Ibu ya. Tadi yang ngambil gold. Baik, tadi ada 4 pattern dulu kita bahas. Nanti saya kalau ada yang mau tanya di next week aja boleh ya. Nanti saya bagikan. Nah, dari keempat ini ada yang masih bingung nggak Pak Ibu nih? Dari keempat ini ada yang masih bingung nggak? Nih, double top, double bottom, head and shoulder sama inverse head and shoulder ini empat-empatnya aku pakai. Saya pakai semua nih. Saya pakai semua. Jadi itu oke banget. Paham ya? Baik. Jika tidak lagi pertanyaan Bapak Ibu, mungkin webinar pada malam hari ini akan saya akhiri. Oh, ada tanya di bagian head and shoulder. Oke, kita ulang lagi. Head and shoulder. Ada yang masih bingung head and shoulder. Kita bahas sekali lagi ya. Head and shoulder itu gambarnya seperti ini, Bu. Wait. Nih ya. Pundak, kepala, pundak. Nah, ini ada neckline. Ini adalah titik kita breakout atau titik kita adalah nge-sell. Oke. Nah, kita perlu cari dulu polanya. Nih contohnya. Contoh dari pola head and shoulder. Ini versi coba M30 mana ya? Aduh, hilang kan. Oh, nih. Ya. Ini pundak. Ya, ada swing sedikit ke bawah, tek ke atas, kepala, pundak lagi di sini. Sorry, ini swingnya di sini. Swing, swing. Pundak kedua ke bawah. Tuh, itu ini adalah head and shoulder. Ya, head and shoulder. Mana lagi ya? Mana lagi ya head and shoulder yang lihat jelas. Tadi mana lagi ya Bapak Ibu ya? Saya lupa deh. Jadi itu pundaknya itu harus kelihatan, headnya kelihatan, pundak kedua juga kelihatan. Jadi seimbang. Ya. Cara nentuin resisten sama support. Oh, gampang sih. Nih, cara nentuinnya gini. Lihatin ya Bapak Ibu ya. Ini cara menentukan support dan resisten. Ini adalah support. Ini area support. Ini area resisten. Kok bisa kayak gitu? Lihat ini karena kalau SNR support dan resisten itu jangan dilihat dari level kuncinya. Jadi jangan lihat angka tapi lihat areanya. Area di mana harga itu mantul di area yang sama. Ini mantul, ini mantul, ini mantul. Ini mantul dikit habis itu jebol dia ke atas. Ini mantul, ini mantul, ini mantul. 3 kali pantulan. Bisa dianggap dia ini sebagai support ya. Gampangnya seperti itu. Ini untuk membaca
support resistance. Jadi kalau ketemu hal kayak gini, contoh, nah ini sama nih support nih. Ini support 1, 2. Ini juga sama ya. Jadi panjang nih. Ini support nih. Bentuk support nih Bapak Ibu nih. Jadi nama support itu adalah beberapa kali dicoba di retest oleh harga. Tek 1, gitu kan. Ini belum terkonfirmasi support. Yang kedua, mantul di area yang sama. Berarti bisa dibilang ini udah kebentuk support. Karena 2 kali mantul. Berarti patokan itu ada 2 kali pantulan harga. Ketiga, dia bikin tail doang, ternyata mantul di sini. Keempat juga sama, mantul di sini. Nah, ini juga sama nih, resisten nih. Ini area resisten nih. Area ini adalah area, area resisten. Saya salah. Nih ya, nih area resisten. 1 naik bawah, di atas ini nggak kuat, ke bawah. Lagi nggak kuat lagi, naik lagi nggak kuat lagi, berkali-kali tembus sampai akhirnya tembus di sini ke atas. Yang bisa main SNR tuh saya bisa cuan gede sih, bisa jago cuan karena SNR itu udah pasti patokan utama orang-orang ya. Tolong bantuin Pak membuat moving average yang benar. Oke, moving average itu cara gini, insert indikator, pilih trend, moving average pakai yang simple. Periode 200. Karena memang ini nggak tahu sih ini ilmu dari guru saya sih. Karena buat ngeliat jangka panjang tuh pakai 200 periode. Oke. Nah, biasanya ketika dipakai time frame pakai MA 200 harga itu bakal bounce back, bakal mantul di area-area MA 200 misalkan lagi naik nih ke atas nih. Lihat deh, ini mantul di sini ya. Kayak ini kayak cuma nembus doang nggak sampai kali ke atas. Ini sama tembus ke atas ya. Tembus dia ke bawah. Nah, ini sama juga nih turun dia hanya bersandar dikit di area MA 200 dia ke bawah lagi. Nih ya, kelihatan. Nah, ini sama juga naik, dia mantul dikit di area MA 200 dia ke atas lagi. Nah, ini cara saya pakai apa namanya? Pakai MA 200 ya. Saya kemarin bolak-balik buka record yang demand, Pak, kok nggak mudang-mudang ya pas mau prakteknya bingung pasangnya gimana. Supply and demand. Ini tadi nih, saya di YouTube Bang buat nonton resisten. Oke, nanti saya bikin deh. Nanti buat support dan resisten saya bikin di YouTube-nya. Tolong di-subscribe ya Bapak Ibu ya. Subscribe YouTube-nya Siap Pro. Wah, nih saya tolong nih. Tolonglah dibantu biar makin banyak. Biar semangat bikinnya gitu. Biar saya semangat bikinnya Bapak Ibu. Tolong dibantu di-subscribe, di-share ke teman-teman yang lain. Insya Allah bakalan banyak video teknikalnya gitu. Jadi nanti webinar tinggal kita eksekusi live trading aja gitu ya. Oke, jadi nanti untuk supply and demand ataupun SNR support dan resisten akan saya bahas di YouTube-nya Asia Pro Academy. Oke? Baik, jika tidak lagi pertanyaan, ini nama YouTube-nya Pak Asia Pro Academy Pak. Asia Pro Academy. Kelihatan ya? Ini saya sharingan ya? Oh ya, kelihatan. Saya sharing screen. Nah, ini ya. Ini salah satunya contohnya. Nah, tuh ya. Wah. Request di kolom komentar kami. Tuh, ini keren Bapak Ibu ya. Niat nih. Nah, ini market view. Mungkin dari kalian banyak. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau yang pengen coba-coba apa namanya? Belajar di YouTube silakan. Oh ya Bang, belum dikirimkan cloud ya, belum dikirimkan. Apa saya? Oh iya, belum bisa kirim. Belum Pak ya? Coba Pak kontak salesnya Pak. Saya sih kirimnya kemarin ke tim sales sih. Biar tim salesnya nyebarin ke nasabah-nasabahnya kemarin ikut webinar. Ya, boleh. Kalau enggak, kalau belum ini mungkin bisa chat saya deh. Chat saya aja. Ini saya kasih nomor kontak saya deh buat nanya apa, buat nanya-nanya. 45465. Nah, itu nomor handphone saya, nomor WhatsApp saya, jadi bisa tanya-tanya ke saya buat minta-minta juga. Oke. Kalau ternyata salesnya nggak ngasih ya, tolong disimpan, Bapak Ibu. Baik, jika tidak lagi pertanyaan, saya rasa cukup buat malam hari ini. Ya, cukup buat malam hari ini. Semoga tadi goldnya naik, semoga euronya turun ya. Mudah-mudahan. Ya.
mudah-mudahan turun lah. Bismillah, mudah-mudahan goldnya juga naik. Amin. Oke, baik, itu aja mungkin Bapak Ibu dari saya yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang, ayo bisa naik ke Bang tadi. Ayo baik. Bisa, Pak. Insya Allah semuanya bisa kok. Yang penting jangan pernah memaksakan. Kalau memang rezeki kita, insya Allah dapat rezeki. Karena kita juga berseberangan nih. Saya nge-sell euro, Bapak buy euro. Kita nggak ada yang tahu rezekinya saya, rezekinya ke Bapak atau ke saya gitu. Yang penting eh, ketika open posisi itu based on technical. Tahu alasannya apaan. Ada reasoningnya gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu ya Pak Abdul. Baik Bapak Ibu. Jika tidak lagi pertanyaan-pertanyaan soal seputar technical, mungkin malam hari ini kita akan akhiri webinar kita. Semoga tadi ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di webinar kita selanjutnya. Kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda juga. Ya, bisa jadi harmonic pattern, bisa jadi candlestick pattern, ataupun yang lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe Asia Pro Academy untuk melihat video-video edukasi teknikal soal trading di forex, commodity juga indeks. Baik, itu aja dari saya, Bapak Ibu semua. Saya mau izin pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.